Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus baik. Boleh sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Bulan ini kita diberi tema dari Bapak Gembala yaitu peliharalah kasih persaudaraan. Saya percaya kita bisa mengasihi karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Karena kasih Yesus. Kalau kita bisa melihat di sebelah sana ada salib. Ada lagu berkata, salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Darah Yesus, darah yang mahal. Anda gak pernah bisa membelinya. Tapi Dia rela curahkan darahnya supaya Anda dan saya, kita setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Dan setiap orang percaya sama-sama katakan, amin. Kita bisa mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ini satu hal yang luar biasa. Kita bisa mengampuni karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Jadi hari ini kalau kita susah mengampuni, kita susah mengasihi, kita mesti ingat satu hal. Dia mengasihi dan mengampuni kita tanpa syarat. Dia tidak pernah melihat masa lalu kita. Ada amin? Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mau kembali mengingat-ingat bagaimana kejadian Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib. Sama-sama kita melihat di Matius 27 ayat yang ke-34. Dikatakan lalu mereka, tentara Romawi, memberi Yesus minum anggur bercampur dengan empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Kita lihat di ayat selanjutnya di Markus 15 ayat yang ke-23. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Kalau kita perhatikan bersama-sama, di situ ada kata empedu, ada kata mur. Ini dua kejadian yang berbeda. Kalau kita belajar ada namanya hermeneutik, ada ilmu tafsir. Di mana ada yang bilang Tuhan Yesus disalib jam 3 sore. Ada yang berkata jam ketiga itu artinya jam 9 pagi. Karena orang-orang Yahudi itu punya tatanan waktu. Ya. Ada yang bilang jam 3. Kalau menurut saya bukan jam 3 sore ya. Jam 2.45. Kenapa? Karena salibnya seperti ini. Kalau jam 3, jadi 2.45. Ya itu hanya bercanda ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak terpenting jamnya. Yang terpenting dia betul-betul disalib dan dia betul-betul mati dan dia betul-betul bangkit dan dia betul-betul naik ke surga. Memastikan Anda dan saya beroleh kehidupan yang kekal. Nah apa yang mau kita belajar pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Kita mau belajar jangan ada kepahitan. Sama-sama katakan jangan ada kepahitan. Kepahitan itu enggak kelihatan. Tapi kalau disentil muncul dia. Kalau muncul bereaksi dia. Contoh. Saya melihat di sini ada bapak ibu suami istri. Bapak-bapak halo. Istri cukup? Satu ya. Istri cukup satu, anak boleh lebih dari satu. Jangan dibalik ya. Anaknya satu, istrinya lebih dari satu. Lah ini gak bahaya ta? Nah ini ya, bahaya ya. Istri cukup satu. Ibu-ibu halo. Suami cukup? Satu. Kadang-kadang kalau ditanya gimana suaminya Bu? Suami setan itu dah. Wah ini. Disentil, muncul, bereaksi. Makanya pagi hari sama-sama kita katakan jangan ada kepahitan. Kita mau belajar dari kisah ini. Ketika Yesus disalib, dia haus. Dia mau diberikan minum, tapi dia menolaknya. Yang pertama, dikatakan di Matius yaitu empedu. Apa itu empedu? Empedu dalam bahasa aslinya kalau diubah ke bahasa Inggris yaitu gall. Gall itu memiliki arti racun atau poison. Nah kenapa Yesus disodorkan empedu? Supaya dia enggak merasakan rasa sakit karena racun itu bisa mematikan mati rasa tubuhnya. Tapi Yesus menolaknya. Kenapa? Karena Yesus betul-betul mau merasakan kesakitan. Dia mau berkorban buat kita. Harusnya kita yang disalib, bukan Yesus. Anda ingat kisah tentang Barabas. Waktu itu dia mau disalib, tapi orang berkata, ganti Yesus, salibkan dia. Siapakah Barabas? Kita semua. Yang harusnya kita dihakimi dan kita harusnya disalib.
Tapi Yesus mau gantikan kita. Nah ketika dia mau disodorkan minuman empedu, karena empedu ini memiliki efek samping mati rasa. Langsung tubuh itu langsung set mati dia, jadi gak rasa sakit. Tapi Yesus menolaknya, kenapa? Karena dia mau betul-betul merasakan kesakitan. Dia mau betul-betul merasakan penderitaan. Karena siapa? Karena kita dia mau melakukan itu. Karena apa? Karena kasih dia mau melakukan itu. Luar biasa. Jadi hari ini kalau kita bisa mengasihi sesama kita, karena Yesus terlebih dahulu sudah mengasihi setiap kita. Yesus terlebih dahulu sudah menderita bagi kita. Di bulan ini, Bapak Ibu Saudara, kita mau kalau engkau ada kepahitan suami dengan istri, ayo pulihkan. Kalau engkau ada kepahitan anak kepada orang tua, ayo pulihkan. Kalau engkau ada kepahitan orang tua kepada anak, ayo pulihkan. Kalau engkau ada kepahitan sesama saudara, ayo pulihkan. Jangan karena sesama saudara bertengkar masalah aset, rebutan aset. Akhirnya pengadilan, hukuman terjadi di situ. Kembali kepada kasih mula-mula. Jadi Yesus menolak empedu itu. Karena dia mau betul-betul merasakan sakit dalam kemanusiaannya. Yesus bukan manusia yang dituhankan. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Serupa dengan kita. Lalu ada cairan yang kedua yang disodorkan kepada Yesus. Yaitu apa? Mur. Di kitab Markus dikatakan mur atau dalam bahasa Inggrisnya myrrh. Jadi bukan, loh Tuhan Yesus apa debus, ya kan kok dikasih mur, ya kan. Bukan, kalau mur obeng itu beda. Tapi ini mur ini adalah bahasa Inggrisnya myrrh, yaitu herbal atau tanaman yang itu muncul harum-haruman yang dimana orang-orang Majus mempersembahkan salah satunya emas, kemenyan dan mur. Jadi ketika kita baca Alkitab jangan kaget loh, apa Tuhan Yesus iki kok mur ya, apa debus, bukan ya. Tapi mur itu myrrh, sebuah herbal. Nah kenapa Yesus dikasih myrrh itu? Lagi-lagi untuk membuat tubuhnya tidak terlalu menahan rasa sakit. Jadi gak terlalu sakit. Tapi Yesus menolaknya. Karena dia betul-betul mau merasakan penderitaan yang harusnya kita rasakan. Nah, jadi beberapa fungsi juga dari empedu dan mur ini membius ya, kalau zaman sekarang ini untuk membius, untuk anestesi ya, untuk memabukkan juga supaya mabuk jadi gak terlalu sakit. Tapi Yesus tolak itu semua. Berbicara tentang anggur, pagi hari ini saya secara simpel saja saya mau sampaikan, jangan sampai engkau membawa anggur bercampur dengan empedu. Saya sudah pelayanan di tempat ini, saya setia melayani Tuhan. Tapi engkau ternyata kepahitan dengan istrimu. Tetapi ternyata engkau kepahitan dengan suamimu dan ketika engkau menyodorkan anggur itu kepada Tuhan, dia menolaknya. Saya sudah lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ketika engkau menyodorkan anggur, ternyata ada empedunya. Ketika engkau menyodorkan anggur, ternyata ada murnya. Wow. Hari ini, anggur apa yang engkau mau berikan? Anggur yang bercampur empedu atau memang betul anggur yang murni yang ketika engkau serahkan kepada Tuhan menyukakan hati Tuhan. Suatu ketika ada worship leader, suaranya bagus-bagus, keren-keren, good looking. Tapi waktu ditanya, ya apa suamimu? Suami setan itu ya. Gak pernah nafkahi istrinya. Seenaknya aja. Tapi WL jemaat bisa nangis-nangis. Jemaat bisa merasakan hadirat Tuhan. Inilah bedanya yang namanya karunia dan kekudusan. Anda bisa dikaruniai, tapi kalau Anda gak jaga hidup kekudusan, Anda sedang menyediakan, Anda sedang mempersembahkan kepada Tuhan anggur yang bercampur dengan empedu. Anda bisa dikaruniai Tuhan, walaupun Anda tidak menjaga kekudusan. Karena itu apa? Itu alat, karunia. Tapi Matius 7 berkata, ketika engkau melakukan mujizat, ketika engkau berseru mengusir setan dalam namaku, ternyata Bapa tidak mengenal engkau. Hari ini, anggur apa yang engkau mau serahkan kepada Tuhan? Anggur yang bercampur empedu atau anggur yang murni? Saya selalu katakan, cinta itu jangan seperti permen karet. Manis di awal, pahit di akhir, akhirnya dibuang. Tapi cinta itu seperti anggur yang manis. Tidak ada expirednya. Semakin mahal, semakin lama, semakin manis. Saya baru masuk pernikahan tahun ketiga. Dan saya pasti akan menjalani tiap tahun sampai puluhan tahun. Bapak Ibu Saudara yang menikah sudah puluhan tahun. Mungkin waktu ketemu dulu seperti Barbie. Sekarang kok seperti peletot-peletot begini. Tetap cintanya harus seperti mula-mula. Ada amin? Amin. Fisik bisa berubah, tapi cinta tidak akan pernah berubah. Ya, karena memang ya gimana,
Dulu kayak gitar Spanyol, sekarang kayak gitar bass gede gitu. Tapi cinta jangan berubah. Ya, itu anggur itu seperti itu. Anda tahu anggur? Anggur itu di sini wine ya, bukan grape. Kalau grape itu buah anggur. Kalau ini sari anggur. Sari anggur itu dia tidak ada expirednya, sama seperti madu. Semakin lama semakin mahal. Anda kalau beli anggur yang 1 tahun sama 100 tahun lebih mahal yang mana? 100 tahun. Jangan sampai anggur yang Anda sudah sediakan bertahun-tahun ternyata kecampur empedu. Waduh, dibawa ke Tuhan, ditolak. Cek lagi. Kalau ada kepahitan dengan suami, dengan istri. Bulan ini adalah bulan peliharalah kasih persaudaraan. Kalau keluarga suami istri pelihara kasih yang intim. Ingat yuk, janji dulu waktu nikah. 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Dalam suka, dalam duka, dalam senang, dalam sedih. Mungkin nanti saya saran sama Pak Afat, ditambahkan dalam ukuran besar maupun ukuran kecil. Nah itu. Walaupun ukuran beratnya bertambah maupun berkurang, aku tetap cinta loh ya. Karena selama ini kan belum tertulis itu ya, ukuran berat badannya kan enggak. Saya aja habis nikah melar 30 kilo, nah itu. Bahaya tuh, nah itu ya. Mestinya ditulis lengkap ya. Dalam ukuran maupun rambutnya mulai menghilang atau sudah tiada, tetap cinta loh gitu. Karena fisik berubah, ya toh. Apalagi fisik berubah, misalnya dari yang kenceng jadi rada kendor, ya ditulis boleh di situ. Dikatakan, jadi nanti waktu janji nikah ya, kalau yang pasutri, calon pasutri, Anda bacanya nanti bisa panjang, bisa 1 jam ya. Dari yang kenceng jadi kendor, dari yang kurus jadi gendut, dari yang enggak itu ya, dari yang berambut jadi gak berambut, nah itu. Tapi pada dasarnya, anggur yang Anda bawa, jangan sampai ada empedunya. Karena kalau sampai ada empedunya, Yesus akan menolaknya. Peliharalah kasih. Bukan hanya kepada suami, kepada istri, tapi juga keluarga. Kalau ada saudara, sesama saudara, saling gontok-gontokan, wis letakkan semua ego. Letakkan semua keinginan daging ini. Kita letakkan, kita ini saudara. Piye-piye, dulur adalah dulur. Saya mau saksikan, saya mengaku saya gak malu. Saya dulu waktu SMP gak naik kelas. 2 SMP saya gak naik. Beban yang besar, iya. Saya anak sulung. Dan dalam keluarga besar ayah saya, dari sisi ayah saya gak ada yang gak naik kelas. Semua naik, saya tok yang gak naik. Malu pasti. Ya. Saya sampai sempat akhirnya mikir, aduh jadi sekelas sama adik saya. Karena saya dengan adik saya yang nomor 2 itu selisih 11 bulan Bapak Ibu Saudara. Jadi akhirnya dari kakak kelasnya jadi sekelas, seangkatan. Malu pasti. Saya akhirnya mikir, aduh saya kompetisi nih sama adik saya. Saya harus lebih hebat dari adik saya. Tapi ada satu momen yang mengubah hati saya. Yang akhirnya terjalin kasih persaudaraan. Suatu ketika ada guru saya yang ngebully saya ya. Malu, masa kukunya kalah sama adiknya, masa sekelas sama adiknya. Adik saya langsung datang, jangan ngomong gitu ya. Gini Mas Yo gak naik, tetap kukuku dan tetap saya cinta kuku saya. Wow, ternyata walaupun saya gagal, adik saya gak malu. Ternyata walaupun saya gagal, adik saya tetap support saya. Dan dari detik itu sampai hari ini, saya terus berdoa kalau adik-adik saya sukses, saya malah gak iri, malah saya bersyukur punya adik-adik yang berhasil. Begitu juga sebaliknya, saya berhasil menjadi hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang benar. Saya percaya adik-adik saya juga akan bangga kepada saya. Jadi hari ini kalau ada mungkin Anda sedang bertengkar dengan saudara Anda, ingat kembali kasih mula-mula. Waktu ada kecil main bareng dengan saudara Anda. Jangan gontok-gontokan. Jangan ketemunya enak di rumah makan, ojo ketemu di pengadilan. Wis itu aja. Makan bareng, ngobrol. Ya, sejak saat itu hati saya kepada adik saya doakan yang terbaik, dapat jodoh terbaik, dapat pekerjaan yang terbaik. Ya puji Tuhan kalau dapat panggilan dari Tuhan juga puji Tuhan. Atau karirnya apapun, puji Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Karena saya rindu ketika saya datang kepada Tuhan, saya membawa anggur yang manis. Bukan anggur yang bercampur dengan empedu. Mari kita cross check hari ini. Mungkin ada anak-anak yang mungkin tanpa sengaja. Ada orang tua yang melukai. Atau ada anak-anak yang tanpa sengaja melukai hati orang tuanya. Jangan sampai ketika engkau datang kepada Yesus, engkau menyodorkan anggur yang bercampur dengan empedu. Anggur yang bercampur dengan mur. Kalau kita berbicara tentang anggur,
Kenapa sih kok lambangnya selalu anggur? Anggur itu berbicara tentang sajian yang terbaik pada masa itu. Makanya satu perjamuan, satu mujizat yang pertama kali dilakukan, mujizat apa? Yesus merubah air menjadi air anggur. Kenapa perkawinan yang pertama kali Yesus lakukan? Karena Yesus mau, Yesus hadir di tengah perkawinan. Dan Yesus mau dalam perkawinan ada air yang dirubah menjadi anggur yang manis. Ada amin. Selalu sertakan Yesus supaya ada anggur yang manis. Anggur berbicara tentang sajian yang terbaik. Ketika air itu habis, anggur itu habis, Yesus mengubah air menjadi anggur. Tiba-tiba ada tamu-tamu dan yang mencicipi anggur berkata, biasanya anggur yang terbaik dikeluarkan di awal, tapi yang ini dikeluarkan di terakhir. Kenapa? Karena kalau ada Yesus, pasti anggur itu anggur yang manis. Ada amin? Amin. Yang kedua, anggur berbicara tentang Yesus pokok anggur yang benar. Kita adalah ranting-rantingnya. Kalau kita tidak melekat dengan Yesus, kita akan tidak berbuah, kita akan dipotong dan kita akan dibakar. Jadi kita harus melekat dengan Yesus. Kita cek jangan ada kepahitan. Saya punya satu pemikiran hidup seperti ini ya. Masa lalu itu gak bisa diungkit, gak bisa dibalikkan, gak bisa diputar. Kita yang bisa lakukan hari ini dan masa depan. Itu aja. Kalau mungkin orang ini di masa lalu pernah jahat sama kita, ya wis kita ampuni aja. Mau gimana lagi? Atau kita pernah salah dengan orang, ya udah kita minta ampun. Mau gimana lagi? Yang kita bisa lakukan ini ke depan. Mungkin kau sudah pernah lakukan hal-hal di masa lalu yang kurang baik. Hari ini waktu yang tepat untuk engkau berbalik dan berjalan serta Yesus. Ada amin? Amin. Haleluya. Anggur berbicara perjamuan kawin. Lalu bicara apa lagi? Perjamuan malam. Nanti saya juga akan mau bahas tentang perjamuan kudus karena kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Sebelum kita akan menikmati, saya akan jelaskan juga tentang perjamuan kudus. Anggur berbicara juga lambang darah Yesus. Yang menyucikan, menguduskan kita. Setiap bulan kita ada perjamuan kudus. Tujuannya apa? Mengingat kembali bahwa tubuh Yesus sudah tercapi-capi. Mengingat kembali dari Yesus telah tercurah buat Anda dan saya. Mari kita lihat ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir, udah mau selesai Bapak Ibu. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 sampai 21. Firman Tuhan berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, I love you Jesus, dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah, kata pendusta di sini, kata yang sama digunakan untuk berkata bahwa iblis adalah bapa pendusta. Jadi kalau Anda bilang, aku cinta Yesus, tapi Anda sama saudara Anda kepahitan, Anda sama saudara Anda membenci, kalau menurut menurut firman ini, berarti Anda setara dengan iblis. Karena pendusta. Dikatakan, karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak. Sudahlah, kita jangan berbohong. Di sini pasti tidak ada yang pernah melihat Yesus. Atau mungkin dapat mimpi melihat Yesus, mungkin ada ya. Tapi secara fisik, saya pribadi, 9 tahun saya menjadi hamba Tuhan. Sejak saya umur 19, saya gak pernah melihat Tuhan Yesus secara langsung, tapi saya rasa Yesus itu ada, Yesus itu nyata. Jadi kalau Anda mengatakan, aku tresno Yesus, jero banget, tapi Anda benci saudara Anda, berarti kalau firman Tuhan ini katakan Anda adalah pendusta. Karena Anda tidak bisa mengasihi yang tidak kelihatan, kalau Anda tidak mengasihi yang kelihatan. Bagaimana mungkin? Makanya saya mau katakan Bapak Ibu kalau cari mantu, carilah yang cinta Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang gak kelihatan aja dia cintai, apalagi anak Anda. Ada amin? Ada amin? Ya, yang single-single kalau cari pacar, cari suami, cari istri, carilah yang cinta Tuhan. Karena yang tidak kelihatan aja dicintai, apalagi yang kelihatan, apalagi kok kelihatannya gawede, pasti lebih dicintai. Betul apa betul? Ya. Ini masuk di logika kita. Kalau yang kelihatan aja nggak bisa dicintai, apalagi nggak kelihatan. Begitu sebaliknya, kalau yang tidak kelihatan dicintai, pasti yang kelihatan lebih dicintai. Ini betul, Bapak Saudara. Buat yang single-single, carilah satu yang cinta Tuhan, 2 cinta orang tua. Lek wis gak cinta orang tua, ngelama, kurang ajar, jangan.
nanti ambil orang tuamu pasti ngelama. Ambil mertuanya pasti ngelama. Itu pasti. Itu pasti. Carilah yang satu cinta Tuhan, yang kedua cinta orang tuanya. Karena sekali lagi saya ulang, bagaimana engkau bisa mengasihi yang tidak kelihatan? Ya, kalau yang kelihatan gak engkau cintai, gak engkau kasihi. Sesimpel itu. Sesederhana itu. Ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Tadi ada kondisi, sekarang ada perintah. Kondisinya kalau kau bilang aku mengasihi Allah, tapi engkau gak mengasihi saudara, dusta itu. Jangan ada dusta di antara kita, kasih. Saya waktu ke Israel bersama dengan Bapak Gembala, kami tahu di sebelah kami kan kamarnya connecting ya. Tapi bukan dari grup kami ya, bukan grup kami. Waduh, pintunya kan tipis tuh. Bentak-bentakan, kamu ini gak ngertiin aku sebagai suami. Ya kamu sih suami gak becus, wah gitu ya. Pagi, jadi kita doain sampai denger. Kenapa pagi hari itu? Tapi keluar pintu, cipika-cipiki, bermesraan, wah gitu ya. Jadi kok di depan orang, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kalau di kamar, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Palsu itu. Jangan sampai kita berikan kepada Tuhan anggur yang bercampur dengan empedu. Ada amin? Ada amin? Manusia gak tahu tapi Tuhan tahu. Sekali lagi, manusia gak tahu tapi Tuhan tahu. Ya tapi kan ada CCTV Pak. CCTV gak tahu tapi Tuhan tahu. Jadi yang kita lakukan jangan berdasarkan dilihat orang. Tapi dilihat Tuhan. Mata Tuhan melihat. Ya itulah yang saya bilang kepalsuan ya. Saya tahu kok sama Pak Samuel di kamar gontok-gontokan kok. Tapi di breakfast mesra. Saya kebawakan telur untukmu. Paling di kamar diceplok telur ya. Jangan. Justru yang kelihatan dimulai dari tempat yang tidak kelihatan. Kalau Anda suami istri, terus perbaharui cinta di kamar masing-masing ya kan. Kalau Anda saudara dengan saudara, ayo. Terus, kalau kukumu mungkin orang yang gak baik, doakan terus kukumu. Mungkin kalau cicemu gak baik, terus doakan cicemu. Kalau adikmu mungkin gak baik, terus doakan adikmu. Kita masih percaya ada kuasa doa. Ada amin? Amin. Jadi Tuhan rindu kita mengasihi saudara kita. Tuhan rindu kita mengasihi pasangan kita. Mungkin saya boleh tambahkan kalau kita mengasihi suami istri itu bukan kasih saudara ya. Tapi itu kasih suami kepada istri. Karena sering kali ada kalimat, oh ini udah kayak saudara saya nih. Waduh, suami istri itu bukan saudara, tapi pasangan sejiwa, belahan jiwa. Saya selalu bilang sama istri saya, kalau pelayanan keluar pas istri dan anak, saya kok gak bisa jauh ya. Ternyata saya baru ngerti, itu arti belahan jiwa. Karena pernikahan itu bicara apa? Matius 19 ayat 6, dua yang menjadi satu. Rasanya itu kalau jauh gitu kok gak enak ya. Tapi ada gak yang sebaliknya? Oh enak tak jauh terus saya dari istriku, enak tak jauh dari suamiku. Kalau itu Anda hari ini bertobat kembali. Anggur yang manis Tuhan masih bisa curahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, saya mau jelaskan tentang perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Perjamuan kudus memiliki makna. Ketika malam perjamuan sebelum Yesus besoknya disalib, Yesus memecah-mecahkan roti dan mencurahkan anggur. Itu bicara tentang tubuhnya yang dipecah-pecahkan. Tubuhnya yang disiksa, dibagikan untuk kita. Untuk apa? Karena dia ganti tebus kita. Darahnya yang tercurah untuk apa? Menyucikan, menguduskan kita. Sehingga kita orang percaya beroleh kehidupan yang kekal. Ada pertanyaan Pak Yoel, saya kan belum baptis Pak. Apa boleh ya perjamuan kudus? Jawaban saya, Gereja Betani Indonesia, kalau Anda sudah percaya dan mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, Anda layak untuk menikmati perjamuan kudus. Dan setelah Anda menikmati perjamuan kudus dan Anda menerima Yesus, tapi Anda belum baptis, segeralah daftar baptis minggu depan ada jadwal baptis. Karena kita perlu menjadi ciptaan yang baru. Karena ada yang tanya sama saya, Pak Yoel, saya dimarahin karena saya kan belum baptis tapi saya sudah perjamuan kudus, katanya dosa. Loh, kebalik, justru karena tubuh dan darah Yesus, Anda yang berdosa diselamatkan oleh Tuhan.
Kenapa harus anggur? Saya jelaskan ya. Filosofi anggur. Anggur itu kan buah anggur, betul ya? Buah anggur kalau dalam bahasa Inggrisnya itu grape. Grape itu kalau dalam bentuk buah, suatu saat bisa busuk ya, betul? Buah itu bisa busuk. Nah, untuk menjadi wine, dari grape menuju wine itu ada proses. Proses fermentasi. Nah, ketika proses fermentasi, ada satu bagian di anggur ini yang harus mati, supaya anggur ini bisa hidup untuk selamanya. Sekali lagi, buah anggur menjadi wine itu ada satu proses fermentasi di mana satu bagian dari anggur ini harus mati sehingga anggur ini bisa hidup untuk selamanya. Tidak asing dengan bagian ini? Yesus harus mati supaya kita bisa hidup untuk selamanya. Itu anggur. Jadi ketika kita memaknai anggur dan tubuh ini, kita memaknai bahwa seharusnya kita binasa. Tetapi oleh darah dan tubuh Kristus kita hidup kekal. Dan saya mau katakan kalau hari ini engkau sudah percaya Yesus, jangan tinggalkan Yesus. Karena keselamatan hanya melalui Yesus, tidak ada jalan yang lain. Dan ini membuktikan bahwa Yesus adalah juru selamat. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini mari kita renungkan. Anggur yang Anda sediakan, apakah bercampur empedu atau tidak? Kalau ada empedu, mari kita koreksi, kita buang empedu itu. Kita buang mur itu, supaya apa? Ketika kita bawa kepada Yesus, Yesus suka, Yesus senang dengan anggur yang kita sediakan. Jangan sampai ketika kita bawa, Tuhan, aku sudah setia. Tuhan, aku sudah lakukan yang terbaik. Ternyata engkau ada empedu dan murnya itu apa? Kepahitan. Sama-sama katakan, jangan ada kepahitan. Jangan kepahitan. Saya berdoa Roh Kudus bekerja. Pulang dari tempat ini terjadi pemulihan, dan pemulihan. Ada amin. Terjadi hal yang manis. Ada amin. Saya percaya.